Nah, untuk yang SMA, yang dari SMA itu sebenarnya juga tidak asing lagi ya, ada di materi ekonomi sebenarnya PBB itu. Kalau tidak salah dulu itu ada di materi kelas 11 ya, kelas 11 untuk PBB dan PBHTB. Nah, untuk di perkuliahan sendiri materi ini ada di mata kuliah perpajakan seperti itu. Nah, mungkin nanti akan sedikit berbeda ya, akan sedikit berbeda dengan apa yang saudara telah dapatkan dulu di sekolah ya, terkait PBB terutama. Nah, langsung saja saya akan slideshow terkait materinya di sini. Materi yang akan dipelajari sebenarnya cuma ada 3 subbab ya, saudara. 3 subbab, tetapi di bukunya Unindra, saudara. Di bukunya Unindra, itu tidak membahas terkait PBB P3. Dia langsung membahas PBB P2 dan PBHTB. Ya, jadi di bukunya Unindra itu hanya membahas PBB P2 dan BPHTB. Kalau PBB P3 itu dipaparkan atau dijelaskan di bukunya Mardiasmo. Kalau saudara memiliki bukunya Mardiasmo itu ketiga submateri ini dipaparkan ya, dijelaskan di buku Mardiasmo. Nah, nah, nah materi PBB dan PBHTB ini sebenarnya itu ada dasar hukumnya ya, saudara. Dasar hukumnya itu undang-undang yang pertama kali keluar, undang-undang perpajakan ya, undang-undang nomor 12 tahun 85, terus kemudian diubah ke undang-undang nomor 12 tahun 94, dan peraturan Menteri Keuangan, saudara ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 48 ya, nomor 48 tahunnya 2021 ya. Jadi ketika subbab ini itu sudah ada payung hukumnya. Jadi kalau sudah ada payung hukum atau dasar hukum, berarti ketika subbab ini atau kalau saudara memiliki secara pribadi ya tanah atau bangunan, itu pasti harus membayar yang namanya pajak bumi bangunan dan BPHTB-nya ya itu. Nah, saya akan membahas terkait asas dulu, saudara. Asas secara umum ya sini. Asas pajak bumi bangunan itu ada 4 asas sebenarnya. Yang pertama itu memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan karena pembayarannya itu mudah. Jadi misalkan kita tidak bisa menyetor sendiri, itu ada orang yang menarik ya, menarik kayak bendara lah, bendara kelas biasanya kalau saudara dulu offline, pembelajaran offline itu kan ada bendara kelas yang biasanya narik uang kas ya. Nah, itu seperti itu. Jadi adanya kemudahan dan kesederhanaan. Di desa-desa pun biasanya orang-orang desa itu tidak datang langsung ke kantor pos atau bank untuk membayar PBB ini, tetapi biasanya melalui RT itu akan ada orang yang berkeliling dari rumah ke rumah di orang-orang desa atau masyarakat desa tersebut, sehingga masyarakat desa kalau tidak tahu itu akan lebih dipermudahkan ya dalam hal pembayaran dan penyetoran PBB. Terus yang kedua adanya kepastian hukum. Di sini jelas. Tadi yang pertama itu ada dasar hukumnya. Pemerintah memperlakukan pajak bumi bangunan itu ada dasar hukumnya yang awal tadi saya jelaskan. Terus mudah dimengerti dan adil. Mudah dimengerti dan adil karena perhitungannya itu sederhana, saudara. Sederhana sekali dan adil di sini karena ini PBB itu tarifnya itu tidak dipatok secara nasional, tetapi tarifnya itu diperhitungkan berdasarkan keadaan masing-masing daerah. Jadi misalkan saudara memiliki tanah di Jakarta dengan saudara memiliki tanah di misalkan daerah Bandung, itu akan berbeda karena memang kondisi perekonomian antara Jakarta dan Bandung itu berbeda. Itu namanya adil, ya. Itu. Terus menghindari pajak ganda. Di sini PBB itu disendirikan, tidak dijadikan satu dengan pajak PPh ya.
Jadi perhitungannya sendiri sehingga akan menghindari pajak ganda ya. Jadi kalau misalkan saudara bekerja mendapatkan gaji itu akan dihitung sendiri. Kalau saudara memiliki rumah dan tanah itu juga akan dihitung sendiri sehingga tidak akan terjadi perhitungan ganda antara PBB kekayaan saudara dengan saudara melakukan suatu aktivitas pekerjaan seperti itu. Itu untuk asas ya, untuk asasnya. Kemudian sebenarnya PBB itu apa gitu ya? PBB itu terdiri dari dua kata, saudara. Ada bumi dan bangunan. Bumi di sini bukan berarti bumi apa namanya bumi bumi apa dunia ya, tetapi bumi di sini diartikan sebagai permukaan bumi atau tanah ya. Permukaan bumi atau tanah dan tubuh bumi yang ada di bawahnya meliputi tanah ya. Tanah, perairan, rawa, tambak itu ya, laut itu termasuk di dalam kategori bumi. Ya. Jadi tanah itu pasti setiap orang itu akan memiliki hak terhadap tanah. Nah, itu yang akan dikenai PBB, pajak bumi bangunan. Kemudian biasanya di bumi, ya di tanah, di atas tanah, itu biasanya akan ada suatu bangunan ya. Di sini yang kedua, kata kedua itu bangunan dari pajak bumi bangunan atau PBB ini. Bangunan di sini maksudnya itu konstruksi teknik ya, Saudara. Konstruksi teknik yang ditanam secara permanen yang diletakkan di atas tanah itu atau di atas perairan kan biasanya ada tuh rumah-rumah yang rumahnya itu di atas perairan ya, bukan di atas tanahnya pas tapi di atas perairan. Jadi ada penyangganya. Nah, itu bisa disebut sebagai bangunan juga dan bisa dikenai PBB seperti itu. Jadi rumah atau konstruksi yang dia itu berdiri di atas air itu juga bisa dikenai pajak PBB karena air itu juga termasuk dalam kategori bumi itu ya. Itu apa namanya PBB ya, konsep umum dari PBB. Terus kemudian yang termasuk bangunan sekarang. Bangunan yang termasuk di dalam PBB itu apa? Jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini biasanya kan kalau ada rumah yang besar ya, rumah yang besar, terus kemudian rumah itu ada jalannya, itu termasuk apa? Bangunan yang harus dikenai pajak juga. Terus jalan tol itu jelas jelas ya dikenai bangunan. Kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal atau dermaga, taman mewah, ya tempat penampungan apa terdiri dari kilang minyak, air, gas, pipa minyak, ya, dan fasilitas lain yang itu fasilitas itu dapat memberikan suatu manfaat kepada orang, ya, itu bisa dikenai PBB, ya. Tetapi ada beberapa hal nanti yang tidak dikenai PBB nanti akan kita bahas. Nah, saudara sudah paham terkait konsep PBB ya, konsep awal PBB yaitu terdiri dari bumi dan bangunan. Terus yang termasuk bangunan itu apa, itu juga sudah mengerti, baru saja saudara mengerti ya, ada jalan lingkungan, jalan tol, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Nah, tetapi di sini ada beberapa bangunan. Di sini bangunan-bangunan ini atau tanah ya tadi, bumi termasuk bumi kan tanah, perairan, rawa, laut, itu akan disubkan lagi atau dibagi lagi. Jadi PBB itu akan dibagi menjadi dua jenis lagi, PBB P3 dan PBB P2. Ya, ini di bukunya Unindra tidak ada yang PBB P3. Penjelasan di buku Unindra itu hanya ada PBB P2 saja. Nah, perbedaannya di mana gitu ya? Perbedaan antara PBB P2 dan P3 itu terkait kepemilikan dan yang mengelola itu siapa. Ya, kalau PBB P3 itu pajak atau pajak bumi bangunan yang ditarik atau dikelola oleh pemerintah ya Saudara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi itu juga bisa disebut sebagai PBB P3. Tapi kalau sudah masuk ke kabupaten kota, dia sudah masuk ke ranah PBB P2. Ya. Nah, PBB-P3 itu lebih dikelola pemerintah ya, pemerintah pusat atau daerah, tapi daerahnya provinsi ya, Saudara. Jadi bumi bangunan itu dikelola oleh negara. Ya, terdiri dari apa saja PBB P3 ini? PBB P3 itu terdiri dari perkebunan.
perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya seperti perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, biasanya yang diletakkan di dalam tanah, ya itu termasuk miliknya negara, kabel telekomunikasi, kabel listrik, jalan tol, ya itu semuanya milik pemerintah sehingga itu dikenai PBB P3. Ya, karena antara PBB P3 dan PBB P2 nanti tarifnya akan berbeda. Kalau PBB P3 ya tarifnya secara nasional karena yang memiliki itu pemerintah pusat gitu. Nah, kalau PBB P2 itu pajak bumi bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Badan di sini perusahaan atau pengusaha ya. Itu PBB P2. Semua kekayaan baik tanah maupun bangunan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Sehingga tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Ya, ini terdapat di wilayah pedesaan, biasanya pedesaan dan atau perkotaan. Biasanya terdiri rumah. Rumah kan pasti miliknya pribadi ya, Saudara, bukan miliknya pemerintah. Rumah susun, apartemen, hotel, pabrik itu ya, tanah kosong, sawah, lapangan itu termasuk di dalam PBB P2. Karena yang memiliki itu orang pribadi dan badan ya, orang pribadi atau badan. Ya, itu. Nah, Saudara sudah paham PBB dibagi menjadi dua ini. Nah, kemudian subjeknya siapa gitu ya. Kalau sudah dibagi PBB menjadi dua, PBB P3 dan PBB P2, kemudian subjeknya siapa? Ini juga akan berbeda ya. Subjek PBB P3 itu ya pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi daerahnya tingkat provinsi ya, Saudara. Kalau tingkat kabupaten kota itu sudah masuk PBB P2 ya. Nah, subjek pajak PBB P3 itu ya pemerintah, karena yang memiliki atau mengelola bumi dan bangunan itu ya pemerintah, sehingga yang dikenai pajak PBB P3 yaitu pemerintah. Kalau PBB P2, subjek pajaknya itu orang pribadi atau badan. Ya, orang pribadi atau badan yang memiliki kekayaan berupa bumi ya, bumi dan bangunan yang ada di atasnya. Itu subjeknya. Sekarang ke objeknya. Ya, objek pajak PBB 3 seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang baru saja saya sampaikan, itu ada sektor perkebunan, kehutanan, sektor pertambangan, itu terdiri dari minyak, gas bumi, energi panas bumi, non-migas, itu miliknya negara. Karena untuk kemakmuran rakyat kan, ya itu. Terus sektor perikanan, ya laut, darat, ya itu perikanan laut, ya laut, di laut, kalau darat itu tawar biasanya. Kalau dimiliki oleh pemerintah, ya berarti dia dikenai objek PBB P3. Terus sektor lainnya yang seperti listrik, telekomunikasi, terus listrik yang ditanam di dalam tanah, ya itu termasuk objek pajak PBB P3. Nah, kemudian objek pajak PBB P2 siapa? Nah, kalau P2 itu yang memiliki berarti orang pribadi atau badan. Ya, orang pribadi atau badan. Di mana orang pribadi atau badan ini ya tarifnya sesuai dengan tempat tempat kekayaan bumi atau bangunan orang pribadi atau badan tersebut berdiri. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang objeknya PBB P2 itu tanah kosong atas milik orang pribadi ya, Saudara. Atas milik orang pribadi atau badan, bukan miliknya negara, sehingga dia termasuk objek pajak PBB P2. Terus bangunan. Bangunan itu bisa berupa rumah, apartemen, bangunan milik orang pribadi atau badan. Badan itu kalau bangunan ya seperti pabrik, ya gitu ya, gudang untuk tempat penyimpanan persediaan barang, itu termasuk bangunan miliknya badan, sehingga akan dikenai PBB P2. Terus perairan atau tambak, biasanya kan ada tuh orang yang memiliki tambak gitu ya, untuk garam gitu ya, untuk produksi garam, tanahnya untuk produksi garam itu termasuk tambak dan itu dikenai PBB P2 itu. Terus tanah produktif seperti ya sawah, ladang, kebun, tapi miliknya pribadi ya, kebun miliknya pribadi bukan kebun miliknya negara, itu akan dikenai PBB P2 juga. Ya, tuh, itu objek PBB P2. Nah, selain itu ada yang tidak masuk dalam objek PBB2. Kalau tidak masuk dalam objek PBB itu bagaimana? Kalau tidak masuk dalam objek PBB berarti dia tidak dikenai pajak bumi dan bangunan. Ya, dia free, bebas.
ya. Namun siapa saja yang termasuk non-objek PBB P3 dan non-objek PBB P2, kalau yang termasuk non-objek PBB P3 yang tidak dikenai PBB ya Saudara, itu seperti mereka-mereka atau lembaga yang melayani kepentingan umum seperti pendidikan, ya. Jadi sekolah, universitas itu tidak ditariki pajak bumi bangunan. Sosial, ya lembaga sosial, seperti panti asuhan, itu tidak dikenai PBB. Ibadah, tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, itu tidak dikenai PBB. Terus kebudayaan, ya maksudnya kebudayaan di sini tempat kebudayaan untuk pertunjukan budaya itu. Terus kesehatan seperti rumah sakit itu tidak dikenai PBB. Nah, yang kedua digunakan untuk kuburan, biasanya kuburan atau makam. Terus peninggalan purbakala itu juga tidak dikenai PBB, P3. Terus hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, ya pokoknya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap alam itu tidak dikenai PBB juga. Terus perwakilan diplomatik ya. Perwakilan diplomatik atau konsultan dari negara lain biasanya kan ada tuh dari negara lain itu ada konsultan yang diutus untuk melakukan kerjasama dan harus stay di negara tersebut. Nah, itu kalau di Indonesia, mereka-mereka atau negara-negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia, yang harus stay di Indonesia, tempat perwakilan atau kantornya itu tidak dikenai PBB, Saudara. Itu tidak dikenai. Dan juga perwakilan organisasi internasional yang kantornya atau gedungnya itu ada di Indonesia, itu tidak dikenai PBB. Ya. Jadi free. Ya. Kemudian non-objek PBB P2 itu siapa ya digunakan oleh pemerintah pusat atau daerah ya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Biasanya itu lebih ke daerah sih. Ada suatu tanah itu miliknya daerah dan itu digunakan untuk urusan kepemerintahan itu tidak dikenai objek PBB P2 dan selebihnya sama ya. Selebihnya sama dengan non-objek PBB P3 untuk non-objek PBB P2. Hanya saja cuman lingkupnya kalau PBB P3 itu negara, kalau PBB P2 itu daerah. Itu daerah tapi kabupaten kota ya. Itu yang tidak dikenai pajak PBB ya. Kemudian kita akan belajar bedakan antara tahun, saat dan tempat PBB itu akan dibayarkan ya. Ini harus paham Saudara. Ya. Mungkin akan keluar di UAS. Jadi akan diintegrasikan dengan soal perhitungan begitu ya. Misalkan perhitungannya itu tanggal berapa, bayarnya tanggal berapa, kena denda atau tidak, itu harus Saudara perhatikan masalah ini. Ya. Tahun, kita akan berhubungan dengan tahun terutama PBB. Ini PBB 3 maupun PBB 2 sama. Tahun terhitungnya PBB. Jangka waktunya itu 1 tahun takwim, Saudara. Ya, perhitungan PBB itu. Nah, maksudnya jangka waktu 1 tahun takwim itu bagaimana kan kalau kemarin-kemarin kayak PPH ya, PPH 21, 22, 23 sampai 25 itu kan pakai tahunnya bukan tahun takwim ya. Tahunnya berarti pakai tahun ini, misalkan 1 tahunnya itu Maret bulan berikutnya, ya Maret tahun berikutnya ya, Maret tahun berikutnya. Tapi kalau tahun terutangnya PBB itu 1 tahun takwim, yaitu tahun kalender 1 Januari sampai 31 Desember itu 1 tahun. Kalau di PPH kemarin itu tahun terutangnya itu bukan 1 Januari sampai 31 Desember, tapi Maret ya 1 Maret sampai 31 Maret tahun berikutnya ya perhitungannya start-nya Maret, finish-nya juga Maret, tapi Maret tahun berikutnya itu kalau PPH. Kalau PBB bukan, PBB itu tahun kalender atau tahun takvim 1 Januari sampai 31 Desember. Tuh. Terus saat terutang PBB itu kapan? Kita wajib pajak yang memiliki suatu tanah atau bangunan itu akan memiliki PBB yang harus kita bayar itu saat menentukan terutangnya PBB itu keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, Saudara. Ya, jadi kita memiliki tanah misalkan pada bulan Januari ya berarti tanah dari Januari sampai 31 Desember itu akan dihitung PBB-nya gitu ya. Kemudian misalkan ini objek pajak 1 Januari 2020 misalkan objek pajaknya ya seperti tadi tanah atau bangunan
itu 1 Januari 2020. Kemudian terjadi musibah nih tanggal 10 Januari 2020, maka pajak terutang ya tetap keadaan pada saat 1 Januari 2020. Misalkan saudara memiliki rumah nih, rumah baru dibangun, misalkan 1 Januari, misalkan Januari lah, nggak usah pakai tanggal lah, Januari 2020. Kemudian di pertengahan Februari, ini terbakar, saudara. Terbakar, misalkan habis tuh rumah. Terus kemudian saudara harus tetap membayar bangunan rumah itu sampai nanti 31 Desember. Karena yang dianggap sebagai pedoman untuk sebagai pedoman perhitungan PBB itu awal tahun ya, Januari ya, setiap Januari. Nanti kalau rumah tersebut misalkan sudah tidak dibangun lagi, itu akan sebagai pengurang nanti di tahun berikutnya, tahun 2021. Itu rumah yang terbakar itu tidak dihitung dalam perhitungan PBB karena terjadi musibah gitu. Tapi kalau di dalam tahun itu tetap dihitung karena keadaan awalnya di Januari 2020 seperti itu. Misalkan lagi saudara beli tanah ya. Saudara beli tanah misalkan di Februari lah, Februari. Berarti kan tetap dihitung kan itu, termasuk kan dihitung misalkan beli tanah di tahun 2020 Februari 2020. Kemudian saudara di tanah tersebut saudara sudah melaporkan karena jangka waktu pelaporan itu 30 hari setelah saudara membeli PBB itu. Saudara sudah melaporkan SPOP-nya. Setelah saudara melaporkan, kemudian misalkan di Agustus 2020 ya, itu saudara membangun rumah di atas tanah yang saudara beli di Februari 2020. Ya. Nah, yang menjadi kewajiban saudara sampai akhir tahun Desember 2020 ya hanya tanah. Nah, bangunannya bagaimana, Pak? Bangunannya Agustus ini akan dihitung menjadi pajak terutang PBB nanti di 2021. Karena perhitungan PBB itu melihat di keadaan di awal tahun ya, Saudara. Di awal tahun seperti itu. Kalau misalkan Januarinya sudah punya, Pak, sudah punya tanah, terus kemudian beli Februari, yang dihitung ya tetap yang Januari, Februari nggak dihitung. Itu akan dihitung di nanti 2021, seperti itu. Itu maksudnya saat terutangnya PBB. Terus tempat kita membayar lah intinya ini. Tempat kita membayar itu di mana, atau tempat kita melaporkan. Kalau untuk wilayah Jakarta ya di wilayah DKI Jakarta. Semua ya, meskipun Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, itu wilayahnya DKI Jakarta. Provinsi ya. Kalau berbeda di wilayah, kalau di kabupaten atau kota lainnya, itu ya di wilayah kabupaten atau kota masing-masing, ya bukan di provinsi. Kalau Batam itu di Provinsi Riau, ya pengurusan PBB-nya di Provinsi Riau, itu tempat terutangnya PBB. Terus kemudian sekarang ada surat ya. Saudara harus paham surat di dalam PBB karena adanya namanya SPOP dan SPPT, Saudara ya. SPOP itu surat pemberitahuan objek pajak. Jadi surat yang digunakan oleh wajib pajak ya kita misalkan yang memiliki PBB untuk melaporkan data objek pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang PBB. Jadi SPOP itu kita isi biasanya di akhir tahun ya di awal tahun Januari terus kita laporkan ya terakhir ya 31 Januari. Nah, kemudian SPOP itulah yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pembayaran PBB terutang selama tahun tersebut. Kalau misalkan di tahun tersebut saudara membangun rumah, rumah itu akan dilaporkan nanti di periode berikutnya, saudara. Seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan saudara melaporkan kekayaan saudara PBB ya, bukan kekayaan PBB ya, kekayaan karena nanti kalau saya bilang kekayaan itu tidak hanya PBB ya, bisa tabungan, bisa investasi, bisa pekerjaan saudara, itu masuknya PPH, beda lagi ya. Kalau ini kita membahasnya PBB. Jadi kita melaporkan pajak bumi bangunan kita memiliki tanah
tanahnya berapa dan bangunannya berapa itu dilaporkan, saudara. Dilaporkannya kita itu melalui yang namanya SOP, saudara, surat pemberitahuan objek pajak. Bentuknya ya seperti formulir. Kita isi data-data tersebut itu di awal tahun, saudara, Januari. Kemudian kita laporkan SOP tersebut kepada Ditjen Pajak. Nah, Ditjen Pajak tersebut nanti akan menginput SOP dari data yang dari SOP SPOP kita ke sistem, ya, ke sistem yang nanti kita akan menerima yang namanya SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang dari Ditjen Pajak. Di mana kalau kita mendapatkan SPPT dari Ditjen Pajak, berarti kita wajib membayar PBB tersebut. Gitu. SOP ini bukan kita membayar pajak, kita hanya melaporkan saja dulu, melaporkan tanah kita berapa, bangunan kita berapa, gitu. Kemudian nanti kita membayarnya kalau kita dapat yang namanya SPPT dari Ditjen Pajak, gitu. Kalau kita dapat SPPT dari Ditjen Pajak, ya kita harus membayar pajak itu, gitu ya, pajak PBB ya maksudnya, pajak PBB. Nah, Pak, kita kan ngisinya SPOP-nya di awal tahun Januari, ya kan? Kemudian kalau misalkan kita membangun rumah atau membeli tanah di Februari atau Mei, itu bagaimana, Pak? Itu akan dikenai pajak juga, saudara, tapi itu akan dikenai di tahun berikutnya, karena kita akan melaporkannya itu di tahun berikutnya. Kita hanya membayar pajak dari apa yang sudah kita laporkan SPOP-nya di awal tahun Januari itu tadi. Kalau kita membeli tanah atau rumah di pertengahan tahun, itu akan dilaporkan juga, tapi di tahun berikutnya, bukan tahun itu. Tahun itu saudara cuma melaporkan di Januari, keadaan saudara di Januari awal tahun. Gitu. Itu untuk surat. Kemudian sekarang tata cara, ya, sistem pengenaannya bagaimana, ya, sistemnya. Kita sebagai wajib pajak, ya, menyiapkan data untuk diisikan di SPOP, ya, untuk diisikan di SPOP. Kemudian kita mengisi SPOP, diisi dengan jelas, benar, lengkap, ya, kayak formulir lah bentuknya. Tempat, waktu ditandatangani, ya, terakhir ditandatangani. Kemudian disampaikan, ya, ini tadi yang seperti saya jelaskan, disampaikan kepada Ditjen Pajak di wilayah objek pajak itu berada. Loh Pak, saya itu memiliki objek pajaknya itu berbeda-beda wilayahnya, ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Tangerang, misalkan. Itu saudara juga mengisi SPOP, ya, SPOP-nya tapi beda-beda. SPOP wilayah Jakarta sendiri, SPOP Bekasi sendiri, SPOP Tangerang sendiri, nanti akan dilaporkan ke Ditjen Pajaknya menurut wilayahnya objek pajak itu, bukan menurut saudara tinggal. Misalkan saudara tinggal di Jakarta. Saudara di Jakarta pun juga memiliki objek pajak tanah bangunan, tapi saudara juga memiliki tanah juga di Bekasi. Itu tidak di Bekasi itu dilaporkannya di Bekasi, saudara, bukan di Jakarta, ya, bukan di Jakarta. Meskipun saudara tinggalnya di Jakarta, tapi objek pajak saudara ini ada di Bekasi, jadi harus dilaporkan di wilayah objek pajak di Bekasi itu, kayak gitu. Di Tangerang ya begitu, meskipun saudara tinggalnya di Jakarta. Itu ya, bukan mengikuti tempat tinggal saudara, tapi mengikuti objek pajak itu berada, ya. Itu. Nah, paling lambat kapan SOP itu disampaikan? SOP itu disampaikan yang paling lambat 30 hari, ya. Setelah pengisian SOP, kemudian 30 hari harus, maksimal 30 hari harus dilaporkan, karena untuk sebagai pedoman Ditjen Pajak mengeluarkan yang namanya SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang, ya, bagi PBB. Terus kemudian SPOP disampaikan kepada Ditjen Pajak, ya, akan diterbitkan yang namanya SPPT, ya, saudara. Atas data apa SPPT itu diterbitkan? Datanya ya dari SPOP yang kita isi, ya, dari SPOP yang kita isi. Kemudian Ditjen Pajak menerbitkan SPPT dari data dari SOP tadi. Ya, untuk apa? Untuk memberitahukan kita bahwa kita itu memiliki utang loh terkait objek pajak bumi bangunan yang kita miliki, kayak gitu. Nah, apabila terlambat akan dikenakan sanksi 2% per bulan, saudara. Ya, ketika kita sudah mendapatkan SPPT,
dalam jangka waktu tertentu tidak segera kita lunasi, kita akan kena sanksi 2% per bulan. Kalau kita terlambatnya 2 bulan, berarti ya 2% kali 2, 2 itu 2 bulan kali nominal pajak yang harus kita bayar. Itu. Ya, itu. Nah, tetapi di sini ada lagi ternyata SKP, surat ketetapan pajak. Loh, kenapa kok Ditjen Pajak itu mengeluarkan SKP, surat ketetapan pajak? Surat ketetapan pajak ini akan diterbitkan oleh Ditjen Pajak ya apabila akan diterbitkan oleh Ditjen Pajak SKP ini apabila ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wajib pajak tidak menyampaikan SOP setelah ditegur secara tertulis. Kita sudah terlambat 30 hari, sudah ditegur, tapi tidak menyampaikan SOP, makanya Ditjen Pajak tidak menerbitkan SPPT, tapi menerbitkan yang namanya SKP. Itu karena kita tidak menyampaikan SPOP ya. Ada dua kemungkinan. Yang kedua, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah pajak terutang itu ternyata lebih besar dari data SPOP. Data SPOP yang kita isi di awal tadi, misalkan kita hanya mengisi misalkan pajaknya misalkan sebesar 5 juta misalkan. Kemudian setelah diperiksa oleh Ditjen Pajak ternyata tidak 5 juta, ternyata lebih misalkan 6 juta, itu bukan dikeluarkan SPPT namanya. Tapi Ditjen Pajak mengeluarkan SKP, surat ketetapan pajak. Sehingga kalau Ditjen Pajak mengeluarkan SKP, kita akan dikenai sanksi 25% karena kita dianggap tidak memenuhi prosedur yang ada. Kita mengisi SOP tidak benar, dengan keadaan tidak benar. Sehingga kita akan dikenai denda 25% dari penerbitan SKP. Kalau SPOP kita benar, maka yang diterbitkan SPPT. Ya, SPPT. Kalau kita membayar SPPT itu tepat waktu, kita tidak dikenai 2%. Ya sudah, pajak terutangnya 5 juta ya 5 juta. Kalau misalnya kita telat 1 bulan, berarti ya 2% kali 5 juta. Nah, itu dendanya 2%. Itu ya, itu sistem pengenaan PBB. Nah, sekarang tata cara pembayaran bagaimana? Ketika Ditjen Pajak, tadi kan sampai Ditjen Pajak ya, di sini SPPT, penerbitan SPPT dan penerbitan SKP itu kan dilakukan oleh Ditjen Pajak. Kemudian Ditjen Pajak itu juga melihat lagi kalau data SPOP itu valid dan sesuai dengan keadaan objek pajak, maka akan diterbitkan yang namanya SPPT. Nah, SPPT itu dikasih ke WP ya, wajib pajak. Nah, dan WP ini wajib melunasi maksimal 6 bulan, Saudara. 6 bulan dari apa yang tertulis di SPPT ya. Kalau SPPT-nya itu wajib pajak harus melunasi misalkan sampai Desember, misalkan Desember, berarti WP itu harus melunasi maksimal 6 bulan, berarti Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei itu harus terakhir, itu sudah bulan terakhir untuk melunasi PBB. Kalau lewat dari 6 bulan, misalkan Mei, Juni baru bayar, tahun berikutnya akan dikenai denda 2%. Ya, Saudara, akan dikenai denda 2%. Nah, ini wajib pajak kalau membayar data dari SPPT bisa membayar melalui bank, pos atau giro, ya pos dan giro, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, ya itu. Nah, kalau misalkan data SPOP yang kita isi sebagai wajib pajak itu tidak valid itu seperti apa, Pak? Misalkan kita ngisinya tidak benar, kita tidak menyampaikan SPOP tepat waktu, itu Ditjen Pajak tidak menyampaikan SPPT, tapi akan menyampaikan SKP kepada kita selaku wajib pajak. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, surat ketetapan pajak, di mana wajib pajak itu harus melunasi pajak terutang PBB tetapi tidak sesuai dengan data yang diisinya di SPOP itu. Nah, ketika menyampaikan SKP, sisi Ditjen Pajak menyampaikan SKP kepada kita, berarti maksimal itu 1 bulan, bukan 6 bulan. 1 bulan dendanya 25% dari pajak terutang. Kalau misalkan WP ini lewat dari 1 bulan, dia akan dikenai double ya, denda double. Double 25% ini tadi karena mengisi SOP-nya tidak benar, plus 2% karena dia telat 1 bulan ya, 2% per bulan itu telat 1 bulan. Dan kalau telatnya 2 bulan berarti ya 2% kali 2 bulan.
dendanya double ya kalau lewat ya itu. Ini bayarnya lewat mana? Bayarnya sama lewat bank, pos dan giro atau tempat lain ya yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Itu tata cara pembayaran PBB. Tuh. Nah, kemudian sekarang perhitungan PBB. Karena tadi PBB ada dua jenis ya, PBB P3 dan PBB P2, maka perhitungan rumusnya pun juga berbeda ya, sedikit berbeda. Untuk PBB P3 kita sudah banyak ya, ini mungkin juga dipelajari ketika saudara dulu sekolah ya. Itu rumusnya tarif pajak ya. Tarif pajaknya itu kalau di PBB P3 itu 0,5% ya. Itu sudah ketentuan 0,5% pajaknya kali tarif NJKP. NJKP itu nilai jual kena pajak ya. Nilai jual kena pajak kalau di PBB P3 NJKP-nya, tarif NJKP-nya itu ada dua, Saudara. 20% dan 40%. Kapan kita menerapkan 20%, kapan kita menggunakan 40%. 20% digunakan ketika NJOP, ya, nilai jual objek pajak, apa yang kita miliki, P3 itu negara. Apa yang negara miliki itu kurang dari 1 miliar, totalnya NJOP itu menggunakan tarif NJKP ini 20%. Kalau misalkan NJOP-nya lebih dari 1 miliar, ya, itu tarif NJKP-nya di sini menggunakan 40%, Saudara ya. Jadi 0,5% ya, 0,5% tarif pajak kali tarif NJKP. Kita lihat dulu NJOP-nya itu berapa, kurang dari 1 miliar atau lebih dari 1 miliar. Nanti kali 20% atau 40% di sini, kali lagi dalam kurung NJOP. NJOP itu nilai jual objek pajak. Berarti apa yang kita miliki, apa yang wajib pajak itu miliki. Ya, luas tanah, luas bangunan. Ya, kalau wajib pajak itu memiliki tanah, berarti luas tanahnya berapa kali harga tanah per meternya itu berapa. Kalau tanah tersebut di atasnya ada bangunan, berarti bangunan itu luas bangunannya berapa kali harga per meter bangunan itu. Terus ditambah ya, di total. NJOP tanah tadi berapa, NJOP bangunan berapa di total, kemudian NJOP-nya ditaruh di sini ya, NJOP. Dikurangi NJOP TKP. Ini sudah ketetapan juga nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP TKP itu ditetapkan paling tinggi 12 juta, paling rendahnya 10 juta. Kapan Pak 12 juta itu diterapkan, 10 juta itu diterapkan, itu tergantung dari si objek pajak itu ya. Itu setiap peraturan berbeda-beda ya. Kalau misalkan ada di soal, pasti di soal sudah diketahui NJOP TKP yang harus digunakan 12 juta atau 10 juta gitu. Tuh ya, itu NJOP TKP. Itu di PBB P3. Akan sedikit berbeda perhitungannya di PBB P2. PBB P2 itu berarti dia dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Itu rumusnya singkat sekali, tarif pajak kali NJOP kurangi NJOP TKP tanpa tarif NJKP. Ya, tanpa tarif NJKP kalau di PBB P2. Hanya tarif pajak kali NJOP kurangi NJOP TKP. Nah, masalahnya kalau di PPBB 2 tarif pajaknya itu bukan 0,5% seperti di PPBB 3, Saudara. Ya, tarif pajak di PPBB 2 itu paling tinggi 0,3%. Nah, tarif ini itu tergantung daerah masing-masing tempat objek pajak itu berada. Karena antara daerah itu kondisi perekonomian itu berbeda, sehingga tarif pajaknya itu juga akan berbeda. Kalau secara nasional kan memang dia secara nasional harus dipatoknya itu ya nasional 0,5% secara nasional. Kalau PBB 2 karena ini yang memiliki wajib pajak, objek pajaknya itu berbeda-beda daerah dan keadaan setiap daerah itu berbeda-beda, tarif pajaknya juga akan berbeda-beda. Ya, kalau di bukunya Unindra itu lebih dijelaskan kondisi tarif pajak di daerah Jakarta, ya Saudara, di daerah Jakarta. Tapi kalau kita menemui soal bagaimana Pak? Menemui soal misalkan daerahnya bukan Jakarta, misalkan Semarang atau Surabaya, biasanya akan diketahui di soal tersebut. Ya, harus menggunakan tarif pajak berapa, seperti itu. Terus NJOP itu sama ya.
luas tanah atau bangunan kali harga per meternya untuk mencari NJOP. Karena bentuk NJOP itu banyak, saudara. Bentuk NJOP itu ada tanah, bangunan di atasnya. Mungkin di bangunan tersebut misalkan ada kolam renang, itu juga dihitung. Terus misalkan rumah tersebut memiliki pagar yang mewah, itu juga dihitung. Terus selain itu juga memiliki taman, tamannya juga dihitung. Memiliki jalan, jalan apa namanya? Jalan untuk menuju rumahnya itu juga dihitung. Itu NJOP, ya. Itu NJOP. Terus NJOP TKP sama, ya, paling tinggi 12 juta, paling rendah 10 juta, itu sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Kalau 10 juta, kapan menggunakan 12 juta, 10 juta, itu akan diketahui di soal biasanya, ya. Itu akan diketahui di soal. Kalau misalkan tidak diketahui di soal, ya, saudara bisa menggunakan 12 juta atau 10 juta, terserah. Kalau saudara bisa browsing, ya browsing. Kalau misalkan ketika ujian tidak bisa browsing, saudara pilih salah satu, nggak masalah. Ya, kalau saudara bisa browsing, oh daerahnya Semarang, kan kita nggak mungkin menghafalkan semua daerah tarif NJOP TKP berapa, kan nggak mungkin ya saudara. Itu kita browsing, nggak masalah. Ya, itu antara dua ini, 12 juta atau 10 juta. Ya, berarti NJOP dikurangi NJOP TKP itu. Itu untuk perhitungan PBB. Nah, sekarang ke BPHTP, ya. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, ya. Ini merupakan perolehan atas tanah dan bangunan. Ini akan dibayar oleh wajib pajak ketika ini salah tulis, saudara saya. Harusnya BPHTB, saudara. Bukan BPHTP. Sorry, salah tulis. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berarti kan kalau disingkat BPHTB, ya, bukan BPHTP. Ya, sorry, salah. Merupakan pajak perolehan, ya. Pajak perolehan atas tanah dan bangunan atau bangunan. Ketika kita membeli pertama kali tanah atau bangunan tersebut, kita akan dikenai yang namanya BPHTP. Itu hanya dibayar sekali ketika kita membelinya. Terus kemudian selanjutnya tidak dikenai. Yang dikenai hanya PBB-nya, selanjutnya PBB. Kalau BPHTP hanya sekali ketika kita membelinya itu, ya, baru membeli itu. Terus perolehan atas tanah atau bangunan, perolehan atas tanah dan atau bangunan itu maksudnya bagaimana perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang atau badan. Itu lebih dimiliki oleh orang atau badan sih sebenarnya, tanah atau bangunan. Dasar hukumnya apa BPHTB ini? Itu Undang-Undang Nomor 2197, kemudian diubah ke Undang-Undang Nomor 20 2020, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2000 itu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian KMK itu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63 ya tahun 97 tentang Badan Perwakilan Diplomatik dan Organisasi Internasional, di mana dia tidak dikenai BPHTB, ya saudara, karena dia ada kerjasama antara Indonesia, jadi bebas pajak apapun sebenarnya. PPH pun si diplomat dan organisasi internasional itu juga bebas. Terus subjeknya siapa ya? Subjek PPHTB itu siapa? Itu orang pribadi, saudara. Orang pribadi atau badan yang telah memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Kalau orang tersebut tidak membeli tanah atau bangunan, ya tidak perlu membayar BPHTB. Ini hanya dikenakan bagi mereka-mereka yang membeli tanah atau bangunan, kemudian dia harus membayar yang namanya biaya BPHTB. Objek pajak BPHTB siapa objeknya itu jual beli. Ketika kita jual beli, tukar menukar, hibah, ya. Hibah itu hadiah yang diberikan kepada orang atau badan secara umum. Kalau hibah wasiat itu wasiat khusus, ya, khusus. Jadi hadiah tersebut dikhususkan kepada siapa, ya, itu namanya hibah wasiat. Kalau waris itu warisan, ya saudara. Warisan ini lebih kepada keluarga. Kalau hibah itu umum, sifatnya umum, diberikan tidak hanya garis keturunan, ya, bisa orang lain, ya, di luar garis keturunan, itu namanya hibah. Kalau waris itu diberikan kepada garis keturunan sedarah. Ya, kalau hibah itu tidak.
Terus kemudian bedanya hibah dan hibah wasiat apa? Kalau hibah saja itu ya hanya diberikan kepada orang atau badan secara umum, tidak tertentu, terserah diberikan kepada siapa. Kalau hibah wasiat berarti dia berwasiat untuk diberikan kepada orang atau badan tertentu. Oh, diberikan kepada si A, berarti si B tidak mendapatkan gitu loh. Kalau hibah itu si A bisa mendapatkan, si B juga bisa mendapatkan. Kalau warisan, kalau si A dan si B itu tidak satu garis keturunan darah, tidak bisa disebut warisan, dia disebut sebagai hibah. Tapi kalau warisan ini misalkan si C, si D dan si C itu satu garis keturunan lurus, berarti si C bisa mewariskan kekayaannya kepada si D karena itu satu garis keturunan, ya. Itu bedanya hibah, hibah wasiat dan waris. Kemudian untuk selanjutnya itu bisa dibaca ya di bukunya Unindra halaman 189, kalau di Mardiasmo halaman 437 ya. Itu. Terus pemberian hak baru itu kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Terus hak atas tanah, hak atas milik, guna usaha, guna bangunan, hak pakai, itu bisa dipelajari atau dibaca di bukunya Unindra juga ya saudara, untuk objek pajak BPHTB. Pokoknya intinya BPHTB itu hampir mirip dengan PPh, tetapi kalau PPh itu sifatnya kita harus membayar pajaknya berkontinu selama tanah atau bangunan itu belum kita jual, belum kita lepas. Ya, kalau BPHTB itu baru ketika kita membeli suatu suatu tanah atau bangunan baru kita beli, itu kita harus membayar yang namanya BPHTB. Ya, tuh. Yang bukan objek pajak BPHTB siapa? Yaitu ya perwakilan diplomatik tadi, sama seperti objek pajak PPh ya. Negara untuk melayani kepentingan umum ya seperti sekolah, lembaga sosial, kesehatan gitu ya. Itu tidak dikenai objek pajak BPHTB. Misalkan negara membeli suatu tanah, kan berarti milik negara tuh tanah itu, tapi tanah itu tidak digunakan untuk kegiatan usaha negara, tapi digunakan untuk membangun rumah sakit. Berarti itu tidak dikenai apa namanya BPHTB. Kalau yang memberi pemerintah dan digunakan untuk keperluan sosial, itu tidak dikenai BPHTB. Terus badan atau organisasi internasional yang menjalin kerjasama dengan Indonesia itu tidak dikenai juga. Orang atau pribadi yang mewakafkan tanahnya gitu ya, itu tidak dikenai BPHTB saudara ya. Terus orang pribadi untuk kepentingan ibadah, misalkan masjid, gereja, pura, itu tidak dikenai BPHTB juga, bebas. Itu. Jadi ada beberapa memang tidak dikenai PBB dan BPHTB ketika memiliki suatu tanah atau bangunan seperti itu. Nah, sekarang perhitungannya bagaimana? Perhitungannya sebenarnya ini sama seperti kalau kita lihat ya, tarif pajak kali dalam kurung hitungannya NPOP kurang NPOP TKP. Kalau di PBBP 2 tadi tarif pajak kali NJOP kurangi NJOP TKP, itu kan nilai jual objek pajak. Kalau ini nilai perolehan P karena kita memperoleh ya, kita memperoleh tanah dan atau bangunan tersebut. Namanya bukan NJ tapi NP, nilai perolehan objek pajak. NPOPTKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Itu ya, sama seperti susunannya sama seperti PBB tadi. Nah, kemudian tarif pajaknya berapa? Tarif pajaknya berbeda tentunya. Kalau BPHTB itu 5%, ya. Tarifnya 5% itu sudah umum. Ini sudah ketentuan 5%. Terus NPOP, nilai perolehan objek pajak itu bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya sama seperti NJOP, saudara, nilai jual objek pajak. Kita memperoleh tanah tersebut itu luasnya berapa, harga per meternya berapa, itu dikalikan. Itu namanya nanti akan menghasilkan yang namanya NPOP. Ya. Terus kemudian di atas tanah tersebut kita juga membeli rumah, misalkan rumah tersebut itu luasnya berapa kali harga rumah per meternya itu berapa. Jadi NPOP tanah ditambah NPOP bangunan itu yang dinamakan NPOP secara keseluruhan untuk menghitung BPHTB. Ya, itu. Terus yang ketiga, NPOP-TKP, NPOP-TKP itu berbeda, saudara. Kalau dia hak waris, yang hubungannya dengan hak waris atau hibah wasiat, itu NPOP-TKP-nya tarifnya 300 juta. Kalau dia rumah susun, ya dia membeli rumah susun sederhana, KPR atau rumah subsidi, itu NPOP-TKP-nya 49 juta.
Terus kalau dia itu program peningkatan sertifikat tanah, misalkan untuk pelaku UMKM ya saudara, ya jadi membeli tanah tapi atas nama UMKM ya, itu diterapkan NPO PTKP-nya 10 juta. Selain hak atas objek pajak 1, 2, 3, selain ini, ya misalkan membeli rumah tapi rumahnya itu bukan kategori susun sederhana KPR atau rumah subsidi, rumah mewah itu NPO PTKP-nya 60 juta seperti itu. Misalnya kita beli tanah tapi tanah tersebut untuk kita buat ladang persawahan, NPO PTKP-nya 60 juta. Seperti itu. Ya, itu untuk poin 1, 2, 3 ini hanya kekhususan saja, tarif khusus NPO PTKP. Gitu ya, untuk perhitungan BPHTB. Tuh. Nah, kemudian sudah selesai, saudara. Sudah selesai ini tadi ya materinya. Ini ada kasus, saudara. Ada kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, dan kasus 5 yang lebih kompleks. Ini silahkan nanti saudara kerjakan ya. Saudara kerjakan. Dan yang sudah selesai, berarti cepat-cepatan nih saudara. Yang sudah selesai silahkan memberitahu ya, kemudian di share screen ya saudara, di share screen kemudian dijelaskan. Ya silakan. Ini tidak apa namanya tidak harus saya harus kasus 1 enggak. Ya silakan di apa? Di foto atau di screenshot dulu ya kasus 1. Kasus 1 tolong di foto atau di screenshot dulu. Nanti biar tidak bolak-balik. Ya, sudah. Kemudian kasus 2. Kasus 2 silakan di foto atau di screenshot dulu. Ini poinnya 7 kalau benar. Nah, kemudian kasus 3, silakan ini kalau benar poinnya 5 karena sederhana doang, sederhana. Yang hitungnya poinnya 5. Silakan di foto atau di screenshot dulu. Kemudian poin 4 itu apa poinnya 3 ya, kasus 4 sorry. Kasus 4 poinnya 3. Silakan di screenshot dulu. Kemudian poin yang terakhir ini kompleks ya. Kalau ini ada yang bisa ya. Kalau ini ada yang bisa, poinnya akan 10 ya. Silakan di screenshot ya, di screenshot atau di foto terserah. Dari kasus ini saudara diminta tentukan siapa subjek pajak PBB, siapa subjek pajak BPHTB ya. Screenshot dulu. Dan saudara bisa memilih ya, tidak harus mengerjakan semuanya, ya tidak harus mengerjakan semuanya. Saudara bisa memilih. Sorry, ini ada kesalahan ya saudara. Di sini anaknya namanya Amon, saudara. Anaknya Silong itu namanya Amon. Di sini bukan Guison ya. Ya, di sini Amon, di sini sorry. Ya, ini saya membuat, tapi saya ganti nama ya saudara, karena untuk kelas lain sehingga saya harus membuat yang berbeda sehingga tidak copy paste seperti itu saudara. Jadi ini tolong diganti yang terakhir ini ya, ini Guison ini bukan Guison tapi Amon ya saudara, ganti Amon. Itu ya. Oh, kasus 5. Silakan saudara ingin mengerjakan yang mana atau fokus yang mana. Mungkin saya ingin fokus yang poin 10 deh, berarti saya harus mengerjakan poin 10 itu. Atau saya ingin yang sederhana dulu deh biar mendapatkan poin, ya sudah kasus 4 dulu saya ingin fokus kepada poin 4 dulu deh kayak gitu. Itu terserah. Yang penting sudah saudara screenshot ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, saudara ada yang ingin ditanyakan? Silakan saudara.